Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa tanggal 1 Oktober 2024 sebanyak 580 anggota DPR dilantik. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa fokus dan tujuan yang akan dilaksanakan pada anggota DPR RI, baik yang baru maupun yang sudah pernah di periode sebelumnya, kita akan berbincang dengan salah satu anggota DPR RI terpilih, yakni Bapak Muhammad Nur Purnamasidi dari fraksi Golkar ya Pak. Dari yang Bapak sampaikan tadi, permasalahan pendidikan kita ini kan cukup rumit ya, mulai dari tenaga pendidik, masalah anggaran, masalah ketidakmerataan pendidikan di banyak daerah. Tapi sebetulnya kalau dari Pak Nur Purnamasidi ini, apa sih sebenarnya hal pertama yang perlu dibenahi dari dunia pendidikan kita? Yang paling utama menurut saya anggaran. Ya, kita ini ingin Indonesia Emas 49, 2049. Betul ya? 45, 2045, sorry. Oke. Sudah berapa tahun lagi? Kan kurang lebih hampir 20 tahunan ke depan. Tapi bangsa ini yang dimerdekakan tahun 45, yang oleh para pendahulu kita kan udah visioner nih, menempatkan dalam pembukaan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi anggaran pendidikan ini yang seharusnya memenuhi minimal, nah saya garis bawahi ini minimal 20%. Ini diutak-atik seolah-olah sudah 20%. Padahal faktanya belum. Baru dari 720 sampai 760 triliun itu yang murni ansih digunakan untuk pendidikan kita maksimal baru di angka 400 triliun. Bagi saya ini problem yang paling mendasar. Kalau urusan kurikulum, hampir sebagian orang mulai kurikulum sebelumnya sampai sekarang ya kurikulum merdeka, banyak orang menyatakan sudah bagus. Tapi yang anggaran ini, yang ini bisa menentukan apakah kemudian kurikulumnya bisa dilaksanakan dengan baik, apakah kemudian kita bisa memberikan kesejahteraan kepada para pendidik kita, apakah kita bisa membangun gedung-gedung sekolah dengan sarana prasarana yang cukup. Ini tergantung anggaran. Jadi menurut saya kita harus mengawali dari bagaimana kita melaksanakan mandatori Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 20% minimum. Ya, minimum loh ya, APBN untuk pendidikan. Jangan diutak-atik. Jangan diutak dengan diksi fungsi. Karena ternyata ketika kita menggunakan diksi fungsi pendidikan, itu pada akhirnya lebih melaksanakan fungsi anggaran pendidikan yang bersifat tersier, tidak yang primer. Termasuk bagaimana kemudian dana transfer daerah untuk pendidikan ini seharusnya juga untuk meningkatkan kapasitas para gurunya dengan pelatihan, dengan itu pun juga tidak. Jadi lebih ke program tersiernya, bukan yang primer apalagi sekundernya tidak. Nah ini membuat ke depan menurut saya harus kita awasi, kita evaluasi, kita awasi, kita audit agar penggunaannya itu ke depan sesuai dengan harapan bagaimana kemudian ini betul-betul untuk yang pertama dan kali pertama adalah untuk digunakan kebutuhan yang bersifat primernya. Nah, karena itu saya berharap nanti ke depan menu-menu yang kita sajikan kepada setiap daerah itu harus berbeda. Itu menurut saya. Jadi memang ke depan tugas DPR RI ini nih Pak ya, lebih teliti mengawasi terkait dengan anggaran pendidikan, alokasinya ke daerah, seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Cukup ya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Muhammad Nur Purnamasidi terkait dengan fokus yang akan beliau kerjakan selama 5 tahun ke depan. Dan tadi memang disampaikan bahwa memang Pak Nur Purnamasidi ini kan sebelumnya menjabat di Komisi 10 DPR RI dengan fokus pendidikan. Dan beliau menyampaikan ingin melanjutkan kembali fokusnya di dunia pendidikan karena beliau merasa masih banyak hal yang perlu dibenahi atau diperbaiki dalam dunia pendidikan kita. Seperti masalah tenaga pendidik, kemudian masalah infrastruktur, dan yang paling utama tadi disebutkan oleh Pak Nur Purnamasidi ini adalah terkait dengan anggaran. Dan demikian yang dapat kami sampaikan pemirsa, saya Nazia Sudirja kembali ke studio.